Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 189. Bab 951. Kekuatan spasial. Setelah meninggalkan ngarai 10.000 ular, seluruh konvoi turun ke dalam suasana yang menyenangkan setelah selamat dari bencana. Suasana hikmat dari sebelumnya benar-benar lenyap. Semua orang sibuk membicarakan adegan yang terjadi sebelumnya. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan oleh ahli misterius itu mengejutkan mereka. Hahaha, cara melarikan diri dari ular bajingan Siamang sebelumnya seperti ular bodoh yang telah dipukuli sampai pingsan. Itu sangat menyenangkan. Meskipun kami hampir dihabisi, bisa melihat ular iblis itu Siamang, dengan reputasinya yang ganas, berubah menjadi cara yang menyedihkan membuatnya berharga. Ini karena kekuatan besar dari sesepuh itu. Dari apa yang dikatakan Siamang, tetua itu seharusnya menjadi seorang alkemis. Menurut tebakanku, dia setidaknya harus menjadi alkemis tingkat 6. Jika tidak, sangat sulit baginya untuk mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk menakuti Siamang. Cek, alkemis tingkat 6. Aku ingat kepala alkemis di klan Han kita hanyalah alkemis tingkat 5, bukan? Meski begitu, kepala klan masih sangat sopan saat bertemu dengannya. Benar, kali ini kita bisa dianggap beruntung. Sayangnya, kami tidak bisa melihat sesepuh itu. Seorang alkemis tingkat 6. Itu adalah eksistensi teratas bahkan di kota Tianbel. Berhentilah melamun. Seorang ahli tentu saja memiliki kebanggaan terhadap seorang ahli. Kita seharusnya sudah bersujud dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan kita secara sepintas. Xiao Yan duduk di gerbong dan tanpa sadar tertawa saat mendengar diskusi panas di luar. Untung dia tidak menunjukkan dirinya lebih awal. Tirai gerbong tiba-tiba terbuka sementara Xiao Yan diam-diam menghela nafas. Segera, Han Chong yang tersenyum melangkah masuk. Dia secara acak melemparkan kantong air ke yang pertama dan tersenyum saat dia bertanya. Kamu tidak terkejut, kan? Xiao Yan menerima kantong air, minum seteguk air sebelum dia mengangguk sambil tersenyum. Dia dengan lembut menjawab. Saya baik-baik saja. Kami beruntung kali ini bertemu dengan seorang tetua yang membantu kami. Jika tidak, kemungkinan kita akan terbunuh di 10.000 ngarai ular. Han Chong duduk di gerbong dan dengan gembira berkata. Namun, sesepuh itu sangat baik. Biasanya, jarang ada orang yang mau repot dalam masalah orang lain kecuali mereka kenal. Xiao Yan menyeringai. Tampaknya Han Chong di depannya menderita syok yang dalam di dalam ngarai. Sekarang, dia menghembuskan semua itu sekaligus. Selain itu, pujian yang tak henti-hentinya dia miliki untuk tetua misterius itu, yang telah campur tangan, menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi agak aneh saat dia mengangguk. Setelah berbicara bertele-tele selama lebih dari 10 menit, Han Chong akhirnya berhenti dengan sikap yang menunjukkan bahwa dia belum cukup berkata-kata. Dia tersenyum pada Xiao Yan dan berkata, setelah melewati ngarai 10.000 ular, perjalanan yang tersisa akan lancar. Meskipun mungkin ada beberapa bandit dan orang terlantar di sepanjang jalan, mereka bukan ancaman bagi kami. Awalnya, kami tidak akan melewati ngarai 10.000 ular selama perjalanan ini. Namun, kami bertemu dengan badai pasir di gurun dan akhirnya menyimpang dari jalur kami. Jika kami kembali, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Karenanya, kami hanya bisa menguatkan diri dan mengambil rute ini. Kakak Han, berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan dari tempat ini ke kota Tianbel? Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Dia masih tidak yakin tentang mengapa kelompok Han Su tidak diterima oleh para ahli yang dikirim oleh klan Han meskipun mengetahui bahwa mereka harus melewati ngarai 10.000 ular di sepanjang jalan. Setelah mendengar ini, dia mengerti bahwa mereka telah mengubah rute. Dia menganggukkan kepalanya, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengajukan pertanyaan. Jika semuanya lancar, masih ada sekitar 6 hari lagi. Han Chong berpikir sejenak sebelum menjawab. 6 hari ya? Xiao Yan dengan lembut bergumam saat mendengar ini. Hatinya segera menghela nafas lega. Cederanya sebagian besar akan pulih dalam 6 hari. Pasti ada cukup banyak ahli ketika mereka sampai di kota itu. Jika dia tidak memulihkan kekuatannya dengan cepat, kemungkinan dia akan menghadapi banyak masalah.
Bagaimanapun, dimanapun seseorang berada, seseorang hanya akan memiliki hak untuk berbicara dan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri hanya jika seseorang memiliki kekuatan. Xiao Yan berencana untuk mulai mengumpulkan informasi tentang Aula Jiwa, begitu dia mencapai kota Tianbel. Jika memungkinkan, dia akan menuju ke lembah nyala api dan mendapatkan 2 perubahan tersisa dari api langit 3 perubahan misterius. Begitu dia memiliki kedua perubahan ini, dia harus bisa bersaing dengan elit Do Uzong secara langsung bahkan jika dia tidak menggunakan api teratai Buddha yang marah. Han Chong sama sekali tidak menyadari pikiran di dalam hati Xiao Yan. Karenanya, setelah mengobrol sejenak, dia menginstruksikan Xiao Yan untuk memulihkan diri dengan benar sebelum dia turun dari kereta. Konvoi itu mengikuti jalan utama dan menuju selatan, perlahan-lahan menuju kota Tianbel, yang agak jauh. Karena semua orang sadar bahwa Xiao Yan terluka parah, jarang ada yang mengganggunya setelah Han Chong pergi. Ini memberinya waktu untuk memulihkan diri dengan tenang. Gerbong kereta juga berlanjut selama beberapa waktu sebelum perlahan-lahan berhenti. Xiao Yan membuka matanya di dalam gerbong, melirik ke langit, dan tahu bahwa konvoi itu akan mulai mendirikan kemah lagi. Bepergian pada malam hari di gurun ini cukup berbahaya, dan akan sangat tidak efisien. Makanya, jarang ada orang yang melakukan perjalanan di malam hari. Setelah penyembuhan sore hari, rasa sakit yang hebat di dalam tubuh Xiao Yan sangat melemah. Dia bahkan bisa merasakan beberapa douki mengalir di dalam nadinya. Meski sangat kecil jika dibandingkan dengan masa lalu, kecepatan pemulihan lukanya membuatnya merasa cukup bahagia. Xiao Yan membuka tirai gerbong dan berjalan turun setelah gerbong itu berhenti. Dia tahu karakter Hansu dan tidak ingin ditegur lagi olehnya. Begitu dia turun dari gerbong, Xiao Yan mengambil beberapa tiang tenda, dan berjalan ke tempat tenda yang dipilih kelompok Han Chong. Namun, dia akan mengendus aroma tenang yang samar ditransmisikan di depannya setiap kali dia mengambil beberapa langkah ke depan. Dia segera berhenti, mengangkat kepalanya, dan menatap Hansu di depan. Setelah itu, dia tersenyum padanya dan mengangguk. Hansu berdiri dengan cantik di atas beberapa pecahan batu. Matanya yang cantik menatap pria muda di depannya. Pakaian linennya yang kasar memberinya keistimewaan tambahan. Wajahnya dianggap cukup muda dan lembut, tetapi tidak bisa dianggap tampan. Meski begitu, itu adalah wajah yang bisa terus dilihat orang. Dia sepertinya termasuk tipe pria yang tampak lebih menarik semakin lama memandangnya. Mata cantik Hansu mengamati mata pihak lain hanya agar dia sedikit terkejut. Mata hitam pekat itu tidak menampakkan kegelisahan atau ketidakteraturan yang ditunjukkan orang lain saat mengawasinya. Semua yang terlihat di dalam diri mereka adalah sedikit senyum dan ketenangan. Mata itu seperti air dalam yang sulit membentuk riak sekecil apapun. Nona Hansu, apakah ada sesuatu? Ketika mata cantik Hansu menatap Xiao Yan, dia mulai tidak bisa menahan perhatiannya ini. Dia memimpin untuk membuka mulutnya dan bertanya sambil terkekeh. Alis Hansu sedikit gemetar ketika dia mendengar ini. Dia segera mengulurkan tangannya perlahan dan meraih lengan Xiao Yan di tengah beberapa tatapan tertegun di sekitar mereka. Probing douki dengan cepat ditransmisikan ke tubuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah sedikit pun saat dia merasakan douki memasuki tubuhnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan douki di dalam tubuhnya segera tersebar ke pembuluh darahnya. Douki beredar satu putaran di sekitar tubuh Xiao Yan sebelum kembali tanpa daya. Itu menggunakan rute yang sama saat melakukan perjalanan kembali ke tubuh Hansu. Baru setelah itu dia melepaskan tangannya. Kekecewaan melintas di matanya. Tampaknya tebakan konyolnya itu memang berasal entah dari mana. Saat ini, satu-satunya hal yang dia temukan di dalam tubuh Xiao Yan adalah luka dalam yang sangat serius. Tidak apa. Hansu menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke tiang tenda yang dia bawa di pundaknya dan berkata, "Cedera dalam tubuhmu cukup serius. Anda tidak perlu bekerja. Biarkan orang lain melakukan hal ini." Hehehehe, tidak perlu. Meskipun saya terluka, saya bukanlah orang yang tidak berguna. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Dia menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan membawa tiang tenda. Dia menghindari Hansu dan berjalan menuju kelompok Han Chong. Hansu tanpa sadar mengejek dirinya sendiri saat dia menoleh dan mengamati punggung yang agak kurus. Dia sebenarnya memiliki pemikiran yang tidak realistis seperti itu.
Melihat penampilan Xiao Yan, usianya sepertinya mirip dengan dia. Bahkan jika dia adalah seorang jenius pelatihan, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan mencapai titik menakut-nakuti seorang elit Dou Huang hanya dengan 2 kata pada usia seperti itu. Sepertinya itu hanya kasus keberuntungan. Malam gurun masih dingin dan sunyi. Cahaya perak samar menutupi tanah yang luas di mana orang tidak dapat melihat perbatasan bahkan ketika berdiri di tempat yang tinggi. Bagian dalam camp itu sunyi. Hanya derak api sesekali yang bisa terdengar. Ada cukup banyak penjaga yang berjalan mondar-mandir di luar camp, melindunginya. Xiao Yan duduk bersila di tenda yang agak sederhana di camp. Tubuhnya sekali lagi ditutupi dengan cairan obat yang dia gunakan selama pelatihan. Benang energi melonjak dari lingkungan Xiao Yan sebelum mengikuti napasnya saat mengalir ke tubuhnya. Dou Qi dalam tubuh Xiao Yan meningkat sedikit demi sedikit. Perasaan memiliki kekuatan secara bertahap kembali ke tubuh Xiao Yan yang tidak berdaya. Pelatihan ini berlangsung lama. Hanya ketika seutas sinar matahari pagi mencapai langit gurun, Xiao Yan perlahan membuka matanya. Namun, ada kejutan yang sulit disembunyikan di dalam mata Xiao Yan yang terbuka. Xiao Yan perlahan melebarkan tangannya. Dou Qi hijau giok perlahan melonjak saat tatapannya menatap tajam ke kelompok Dou Qi ini. Dia samar-samar bisa melihat energi berwarna perak samar, yang tampaknya kekuatan spasial. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Kejutan berangsur-angsur muncul di matanya. Kekuatan spasial adalah kekuatan misterius yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai kelas Dou Zong agar hampir tidak bisa dikendalikan. Sebelum mencapai kelas itu, bahkan seorang ahli di puncak kelas Dou Huang tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikannya. Namun, benang energi berwarna perak yang muncul dalam Dou Qi Xiao Yan adalah kekuatan spasial asli. Kekuatan spasial ini tampaknya telah ditinggalkan ketika kekuatan spasial di dalam terowongan ruang angkasa dihancurkan. Setelah itu, karena alasan tertentu, tidak tersebar. Sebaliknya, itu bergabung dengan Dou Qi saya, ini benar-benar kasus berkah karena bencana. Xiao Yan merenung sejenak sebelum bergumam pelan. Namun, terlepas dari apa alasannya, aku saat ini tampaknya memiliki sedikit kemampuan untuk mengontrol kekuatan spasial. Meskipun sangat lemah, saya benar-benar memilikinya. Sudut mulut Xiao Yan perlahan terangkat menjadi senyuman. Sebuah tangan terulur sebelum dia tiba-tiba mengepalkannya. Saat itu di kepal, ruang di depannya benar-benar membentuk sedikit distorsi. Bab 952. Klan Hong. Itu seperti yang dikatakan Han Chong. Perjalanan setelah ngarai 10.000 ular sangat mulus. Selama beberapa hari yang tersisa, mereka menemui beberapa masalah kecil, tetapi itu tidak menyebabkan kecepatan konvoi berkurang. Kota Tianbel juga semakin dekat selama beberapa hari perjalanan ini. Setelah beberapa penyembuhan selama beberapa hari ini, kekuatan Xiao Yan telah pulih sekitar 70 hingga 80%. Luka yang dideritanya di dalam tubuhnya juga dengan cepat pulih di bawah efek ganda dari Dou Qi dan pil obat. Melihat kemajuan ini, kemungkinan dia akan pulih lebih cepat dari yang dia duga. Tentu saja, meskipun kekuatannya pulih secara bertahap, Xiao Yan tidak mengungkapkannya. Dia menyukai orang-orang konvoi yang terus terang ini, dan dia tidak ingin membuat mereka merasa hormat kepadanya karena kenyataan kekuatannya. Dia tidak ingin mereka menjadi jauh darinya setelah menambahkan sedikit hal lain ke dalam persahabatan yang telah mereka buat selama beberapa hari ini. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, kemungkinan bahkan Hansu dalam konvoi akan kesulitan menemukannya jika dia memilih untuk menyembunyikan auranya. Selain itu, karena kekuatan spasial kecil di dalam tubuhnya, bahkan beberapa ahli di puncak kelas Dou Huang atau bahkan elit Dou Zong akan kesulitan mengidentifikasi kekuatan aslinya jika dia ingin menyembunyikannya. Bahkan tidak perlu membahas tentang kemampuan Hansu untuk melakukannya. Meskipun Xiao Yan berpikir bahwa dia telah menyembunyikannya dengan sempurna, dia menyadari bahwa sikap Hansu terhadapnya selama perjalanan beberapa hari ini tampaknya berubah. Setelah dia menginstruksikan Han Chong, tidak ada yang meminta Xiao Yan untuk melakukan pekerjaan manual dalam konvoi. Xiao Yan tertawa getir di dalam hatinya saat menghadapi perlakuan khusus seperti itu. Apakah naluri seorang wanita benar-benar menakutkan? Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia tidak memperlihatkan jejak apapun, tetapi Hansu sepertinya merasakan sesuatu secara samar. Kadang-kadang keraguan samar dan pikiran yang dalam akan muncul di matanya saat dia melihat Xiao Yan.
Selain itu, Hansu sering muncul di depan Xiao Yan ketika dia bebas dan mengobrol dengannya secara acak. Namun, konten obrolan itu diam-diam menanyakan tentang identitas dan latar belakang Xiao Yan. Tentu saja, dengan pengalaman yang diperoleh Xiao Yan selama bertahun-tahun, dia secara alami tidak akan menyerahkan dirinya di depan gadis seperti dia. Balasan serius dan tidak jelas menyebabkan Hansu kembali dengan tangan kosong setiap kali. Setelah terus berusaha ke arah ini, dia merasa sangat marah tentang perasaan telah menabrak tumpukan kapas. Xiao Yan merasa tidak berdaya di hatinya saat menghadapi adegan ini. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk meningkatkan jarak antara Hansu dan dia untuk menghindari wanita sensitif ini menemukan sesuatu. Hansu sedang menyelidiki dan tidak yakin selama perjalanan. Ketika mereka mendirikan kemah pada hari kelima, seekor burung pembawa pesan dengan lambang klan Han terbang dari arah yang jauh dari kota Tianbel. Hansu menerima pesan burung pembawa pesan dari tangan seorang penjaga dan perlahan membukanya. Mata cantiknya bergerak sementara wajah cantiknya perlahan berubah menjadi sedingin es. Kemarahan bahkan melintas di matanya. Kem, yang tak henti-hentinya tertawa, menjadi jauh lebih tenang setelah melihat perubahan ekspresi Hansu. Semua orang berdiri. Tatapan mereka terfokus pada Hansu di tengah. Xiaoji, nona muda, apa yang terjadi? Han Chong bertanya dengan suara yang dalam. Itu adalah surat yang telah dikirim dari dalam klan. Surat itu menyebutkan bahwa klan Hong berencana untuk menyerang klan Han segera dan mereka meminta saya untuk berhati-hati. Hansu mengepalkan tangannya sedikit saat dia berbicara dengan suara sedingin es. Klan Hong? Sialan, ini bajingan lagi. Gelombang kutukan terdengar dari semua tempat ketika mereka mendengar kata-kata, klan Hong. Apa yang mereka rencanakan kali ini? Han Chong mengerutkan kening dan bertanya. Bulu mata Hansu berkedip sedikit. Dia segera berbicara dengan suara samar. Orang tua itu, yang tidak akan mati dari klan Hong, sedang berpikir untuk mendapatkan kakak perempuan dan aku untuk menikahi Hong Chen bersama. Namun, motif utamanya adalah menelan klan Han kita dan menjadi penguasa sejati kota Tianbel. Ekspresi cukup banyak orang dalam konvoi menjadi gelap setelah mendengar ini. Jelas, kondisi yang dikeluarkan klan Hong menyebabkan mereka sangat marah. Sialan. Apakah klan Hong ini benar-benar berpikir bahwa klan Han kita dapat dimanipulasi oleh orang lain sesuka mereka? Mereka benar-benar berani membuat permintaan bajingan seperti itu. Kata Han Chong dengan marah. Wajah cantik Hansu masih sedingin es di hadapan suara marah Han Chong. Kepalanya bergeser sedikit dan tiba-tiba berhenti di depan pemuda yang duduk di sisi api. Namun, dia sepertinya belum mendengar kata-kata dari sisi ini. Dia hanya menundukkan kepalanya dan bermain-main dengan tumpukan api. Melihat ini, alis Hansu berkerumun. Dia mengalihkan pandangannya ke samping dan dengan dingin berkata, "Kita akan memasuki area kota Tianbel besok. Setiap orang harus ekstra hati-hati." Dimengerti? Semua orang berteriak dalam persatuan. Hansu menganggukkan kepalanya. Dia mendengus pelan pada beberapa orang yang tidak dikenal dan berjalan ke tendanya sendiri. Orang-orang di camp akhirnya kembali ke sisi api setelah sosok cantik Hansu menghilang. Wajah mereka berubah-ubah antara menjadi terang dan gelap di bawah cahaya api. Yang disebut klan Hong tampaknya menjadi ancaman yang lebih besar daripada ular iblis Siamang. Kakak Han, apakah klan Hong itu sangat kuat? Suasana tenang berlanjut lama sebelum Xiao Yan, yang selama ini fokus menjaga api, berdiri, meregangkan pinggangnya yang malas, dan mengajukan pertanyaan. Jika kita benar-benar membicarakannya, klan Hong adalah klan terkuat di dalam kota Tianbel. Bahkan klan Han kita sedikit lebih rendah darinya. Alasan terpenting adalah bahwa klan Hong memiliki sedikit hubungan dengan pavilion petir angin. Orang yang paling menonjol dari generasi ini, Hong Chen, adalah seseorang dari pavilion petir angin dan sangat dihormati di dalamnya. Han Chong menghela nafas sebelum berbicara dengan senyum pahit. Klan Hong telah mengandalkan pohon besar ini untuk sangat memperluas reputasi dan pengaruhnya dalam beberapa tahun yang singkat ini. Bagaimanapun, pavilion petir angin dapat dianggap sebagai faksi tingkat atas di seluruh wilayah utara dataran tengah. Klan Han kita jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan itu. Pavilion petir angin? Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia mendengar nama yang akrab ini lagi. Masalah dunia ini benar-benar dipenuhi dengan kebetulan. Jadi bagaimana jika itu adalah pavilion petir angin?
Sial, jika klan Hong itu benar-benar berani bertindak, diriku yang dulu akan membunuh beberapa dari mereka sebelum aku mati biarpun aku tidak bisa mengalahkan mereka. Seorang penjaga yang agak muda di samping api berbicara dengan wajah penuh amarah. Han Chong tidak memasukkan kata-kata marah dari anak-anak muda ini ke dalam hati. Dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, "Saudara Xiao Yan, sepertinya klan Han akan menghadapi keresahan. Saya akan meminta Xiao Ji, nona muda, untuk memberi Anda uang setelah mencapai kota Tian Bel. Anda harus pergi sendiri dan menghindari keterlibatan." Xiao Yan tersenyum, tapi tetap tidak berkomitmen. "Baiklah, semuanya harus istirahat lebih awal. Tingkatkan jumlah penjaga malam ini. Setiap orang sebaiknya tetap membuka mata besok. Kita harus aman begitu kita kembali ke klan." Han Chong menghela nafas, berdiri, dan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi, meninggalkan semua orang untuk mengutuk api dengan hati yang marah. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut saat dia menatap punggung yang agak lelah. Sebuah tongkat kayu di tangannya terbang ke dalam api. Setelah itu menjadi seperti anak panah yang melesat jauh di bawah tanah. Xiao Yan menepuk tangannya dan berdiri. Dia menyapa semua orang sebelum perlahan kembali ke tendanya. Setelah memasukinya, dia sekali lagi menghela nafas pelan dan bergumam pada dirinya sendiri. Sesuatu seperti bantuan benar-benar membebani Anda. Matahari menggantung tinggi di langit di mana awan menghilang selama ribuan kilometer. Banyak sinar cahaya membawa suhu tinggi karena berulang kali menyebar ke bawah. Di bawah cuaca panas ini, bahkan pepohonan di sisi jalan mulai menekuk hingga sakit-sakitan. Sebuah konvoi berlari kencang di atas jalan yang luas, menimbulkan debu yang membumbung ke langit di sepanjang jalan. Semuanya, lebih fokus. Kami akan segera memasuki wilayah kota Tian Bel. Sebuah teriakan keras tiba-tiba keluar dari dalam konvoi. Hati semua orang menegang. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke papan nama batu di ujung jalan. Semua tangan mereka tanpa sadar menyentuh senjata di punggung mereka. Tangan, yang mereka gunakan untuk memegang kendali, juga mengeluarkan keringat. Konvoi itu berlari ke depan seperti banteng liar yang marah dan terbang di jalan dengan suara gemuruh. Dalam beberapa menit, mereka mendekati lempengan batu yang digunakan sebagai penanda jalan. Siu! 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 Konvoi baru saja melewati lempengan batu ketika suara angin kencang tiba-tiba bergema di tempat itu. Segera, sejumlah anak panah yang tak terhitung banyaknya ditembakkan dari pepohonan di kedua sisi jalan, menutupi seluruh konvoi saat mereka melakukannya. Kedatangan anak panah yang tiba-tiba itu mengejutkan banyak orang. Namun, untungnya mereka sudah siap. Banyak douki meletus dan memblokir semua anak panah. Hehehehehe, sepertinya mereka sudah siap, tapi sayangnya. Tawa perlahan keluar dari hutan. Segera sejumlah besar sosok hitam dengan cepat keluar dan benar-benar memblokir jalan menuju kota Tian Bel. Dua pria tua di depan kelompok sosok kulit hitam adalah orang-orang yang paling diperhatikan oleh Han Chong dan yang lainnya. Kedua orang itu mengenakan jubah merah pucat. Ada lencana berwarna merah serupa di area dada pakaian mereka. Orang-orang dari klan Hong. Kelompok Han Chong mengecilkan mata saat mereka melihat lencana berwarna merah. Hehehehe, Nona Hansu, tolong keluar. Kami dua orang tua datang karena kamu. Kedua orang tua itu mengabaikan Han Chong dan penjaga lainnya. Sebaliknya, mata mereka menatap gerbong tempat Hansu berada saat mereka tertawa terbahak-bahak. Bergerak. Pintu gerbong perlahan dibuka dan Hansu yang cantik dan berwajah dingin perlahan turun darinya. Tatapan dinginnya menatap kedua lelaki tua ini saat dia tertawa terbahak-bahak. Tidak disangka bahwa dua tetua Hongmu dan Hong Lie datang hanya untuk menangkap gadis kecil sepertiku. Saya sangat tersanjung. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, hati Hansu berangsur-angsur tenggelam. Kedua tetua dari klan Hong ini memiliki kekuatan sekitar bintang Dou Huang. Mereka bahkan lebih kuat dari Siamang itu. Sekarang keduanya telah bertindak bersama, sepertinya dia akan kesulitan melarikan diri dari malapetaka hari ini. Tidak perlu mengatakan omong kosong ini. Aku yang dulu hanya mengikuti perintah. Kamu harus pergi bersama kami. Hong Lie tanpa ekspresi melirik Hansu saat dia berbicara. Bermimpilah. Kilatan dingin melintas di mata Hansu.
Dia mengencangkan tangannya dan pedang panjang berkilat dan muncul di dalamnya. Bodoh yang keras kepala. Hong Hye menggelengkan kepalanya saat melihat Hansu melawan. Ketidaksabaran melintas di matanya. Dia melangkah maju dan muncul di depannya. Dengan lambaian tangannya, angin panas dan kuat yang membawa aura bertekanan memblokir semua jalan mundur Hansu. Kepucatan muncul di wajah Hansu saat dia melihat Hong Hye, yang telah menggunakan semua kekuatannya sejak awal. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan melemparkan telapak tangan ke depan. Bang! Kedua telapak tangan bersentuhan dan angin yang berhembus segera mengejutkan orang-orang di sekitarnya hingga mereka buru-buru melangkah mundur. Tubuh indah Hansu seperti layang-layang yang talinya putus saat dia buru-buru mengambil lebih dari selusin langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya. Kamu bisa dianggap memiliki kemampuan untuk menerima satu telapak tangan dari diriku yang dulu. Tidak heran Anda telah menarik perhatian tuan muda. Tubuh Hong Hye tidak bergerak. Dia melirik Hansu yang telah mundur. Dia dengan acuh tak acuh berbicara. Segera, dia melangkah maju sekali lagi dan muncul di depan Hansu. Angin di telapak tangannya bersiul saat dia terus menyerang. Ekspresi sedih yang tragis muncul di wajah Hansu saat dia merasakan serangan Hong Hye yang lebih ganas. Dia pada dasarnya tidak memiliki banyak modal untuk bersaing dengan seorang elit Dou Huang. Angin sawit tiba-tiba datang. Namun, tepat sebelum mendarat di tubuh Hansu, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul. Dengan keras, itu dengan mudah menyelesaikan angin telapak tangan Hong Hye. Kekuatan yang tersisa juga mengguncangnya sampai dia mundur beberapa langkah berulang kali. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan semua orang merasa tercengang. Hansu tiba-tiba menoleh setelah dikejutkan. Matanya yang cantik terkunci pada gerbong tempat Xiao Yan berada. Menindas seseorang yang lebih muda hanya karena kamu sudah tua, namun kamu sebenarnya bertindak sangat benar. Anda benar-benar telah berlatih sampai Anda memiliki kulit tebal di usia Anda. Suara tak berdaya juga perlahan terdengar saat semua orang tercengang. Namun, kali ini, suaranya jelas dan kuat. Itu bukan lagi nada tua dari terakhir kali. Bab 953. Intervensi. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba tak terduga menyebabkan situasi segera berubah sedikit. Mata Hongmu dan Hong Hye dengan hati-hati menyapu mereka. Mereka segera berbicara dengan suara yang dalam. Teman, ini masalah antara klan Hong dan klan Han. Tolong beri klan Hong kami wajah ini. Kelompok Han Chong juga buru-buru melihat ke segala arah sementara tatapan kelompok Hong Hye menyapu sekeliling. Pada saat ini, mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jika mereka bertemu dengan seorang penolong saat pertama kali terjadi sesuatu, mereka dapat menghubungkannya dengan keberuntungan mereka. Namun, mereka sebenarnya dapat bertemu dengan seorang penolong pada saat yang kritis untuk kedua kalinya. Ini, sedikit tidak masuk akal. Tindakan Hansu berbeda dari keterkejutan kelompok Han Chong. Matanya yang cantik menatap gerbong itu. Sebagai wanita, dia sangat teliti dalam beberapa hal kecil. Dia yakin bahwa suara sebelumnya sangat mirip dengan suara Xiao Yan. Berderak. Sementara orang-orang dari kedua belah pihak bergumam di dalam hati mereka, suara berderit lembut terdengar perlahan. Tatapan semua orang secara acak melihat ke atas, hanya untuk melihat seorang pria muda berpakaian linen perlahan turun dari kereta. Xiao Yan. Kelompok Han Chong tercengang saat melihat Xiao Yan mengungkapkan dirinya. Mereka segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Shock dan ketidakpercayaan dengan cepat melonjak ke mata mereka. Xiao Yan merentangkan tangannya ke arah semua orang sebelum menghela nafas tanpa daya. Dia perlahan melangkah maju dan berhenti di samping Hansu. Dia menatap matanya yang panas dan cantik sebelum tanpa sadar mengungkapkan senyum pahit saat dia bertanya. Kamu baik-baik saja? Ini benar-benar kamu? Mata cantik Hansu tidak berkedip saat mereka menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, kelicikan tiba-tiba muncul di wajah cantiknya saat dia mengucapkan setiap kata dengan lembut dengan jeda di antara mereka. Naluri seorang wanita benar-benar menakutkan, jawab Xiao Yan tanpa daya. Mampu kembali hidup-hidup dan menendang dalam beberapa hari setelah menderita luka serius bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Hansu tertawa pelan. Xiao, saudara Xiao, kamu adalah orang kuat misterius itu?
Han Chong di sampingnya secara bertahap melebarkan matanya saat mendengar percakapan antara Xiao Yan dan Han Su. Akhirnya, dia bertanya dengan gagap. Dia tidak pernah menyangka bahwa ahli misterius, yang sering mereka bicarakan selama beberapa hari ini, sebenarnya ada di sisi mereka. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia melihat keterkejutan di mata semua orang. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Kita akan membicarakannya setelah menyelesaikan masalah di sini." Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya. Setelah itu, tatapan mereka beralih ke kelompok Hong Lie. Namun, pada saat ini, tidak ada lagi jenis ekspresi yang sebelumnya tidak takut mati. Sebaliknya, mereka secara bertahap memiliki sedikit keberanian. Setelah Xiao Yan turun tangan terakhir kali, mereka sudah memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan Xiao Yan. "Kamu siapa? Anda tampaknya tampak tidak terbiasa. Saya pikir ini adalah pertama kalinya Anda tiba di kota Tianbel, kan?" Hongmu menghentikan Hong Lie, yang wajahnya sudah dipenuhi aura ganas. Matanya terfokus pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. "Bawa anak buahmu pergi. Saya akan melindungi sementara orang-orang di sini." Tatapan Xiao Yan menyapu Hongmu. Suaranya masih tenang dan tidak berdesir. "Apakah Anda benar-benar ingin menyinggung klan Hong saya?" Wajah Hongmu berkedut sedikit setelah mendengar ini. Suaranya terdengar lebih dingin. "Setidaknya, kalian berdua tidak memiliki kualifikasi untuk menangkap orang di depanku." Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Nada suaranya memiliki kebanggaan yang sulit dipadamkan. Kebanggaan ini berasal dari keyakinan yang dia miliki pada kekuatannya. "Anak nakal yang sombong. Jika Anda tidak memiliki keuntungan dari serangan diam-diam, bagaimana Anda bisa memaksa kembali saya yang lama? Lagi pula, ada kita berdua di sini." Sikap Xiao Yan menyebabkan amukan di hati Hong Lie segera naik. Dia akhirnya tertawa dalam kemarahannya yang ekstrim. "Pergi bersamaku." Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan dua orang yang berisik ini, menoleh, dan dengan lembut berkata kepada Han Su. Han Su terkejut saat mendengar ini. Saat dia masih kaget, Xiao Yan di depannya telah melangkah maju, berjalan perlahan menjauh. Han Su tiba-tiba merasakan keberanian dan perasaan aman yang tidak diketahui muncul dari hatinya saat dia menatap punggung kurus orang yang mengenakan pakaian linen biasa. Dia segera mengatupkan gigi peraknya, melambaikan tangannya, dan dengan lembut berteriak. "Ikuti!" Konvoi itu perlahan bergerak. Setelah itu, ia terus mengikuti di belakang Xiao Yan di bawah suasana yang aneh. Orang-orang di sekitar konvoi dan Han Su merasakan sedikit keringat muncul di telapak tangan mereka. Saat ini, satu-satunya yang bisa diandalkan adalah punggung kurus di depan mereka. Wajah Hong memuram saat dia melihat Xiao Yan dan konvoi di belakangnya perlahan berjalan. Hatinya memiliki niat membunuh samar yang berputar di dalamnya. Dia mengalami kesulitan melihat dengan jelas kekuatan Xiao Yan. Namun, dari cara dia memaksa kembali Hong Lie sebelumnya, kemungkinan dia adalah seorang ahli Dou Huang. Selain itu, level orang ini tidak lebih lemah dari mereka. Dibandingkan dengan Hongmu yang suram, Hong Lie yang agak pemarah memiliki ekspresi yang sangat jelek. Tindakan Xiao Yan pada dasarnya benar-benar meremehkan mereka. Ini benar-benar pertama kalinya mereka bertemu dengan orang muda yang sombong selama bertahun-tahun. Tinju Hong Lie perlahan mengencang. Suara berderit berulang kali dipancarkan darinya. Sesaat kemudian, keganasan akhirnya melintas di matanya saat dia berteriak. "Bunuh!" Setelah mendengar teriakan dari Hong Lie, banyak sosok hitam dari belakang berteriak dengan marah. Mereka mengencangkan cengkeraman mereka pada senjata mereka saat mereka membawa aura pembunuhan yang tidak bisa dibubarkan. Mereka menyerbu ke arah konvoi. Ekspresi kelompok Han Chong sedikit berubah saat melihat lawan melancarkan serangan. Mereka mengencangkan cengkeraman senjata mereka. Ketika mereka siap untuk maju dan bertemu dengan pihak lain, Xiao Yan di depan menghentikan langkahnya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya. Riak tak terlihat dengan cepat menyebar saat dia mengepalkan tangannya. Segera, banyak sosok hitam, yang dipenuhi dengan niat membunuh di seluruh tubuh mereka, tiba-tiba berhenti. Tubuh mereka menjadi merah menyala hampir seketika. Sesaat kemudian, mereka memuntahkan seteguk darah segar dan secara aneh jatuh seperti gandum dipotong. Darah segar yang mereka keluarkan mengeluarkan suara, cici, saat mendarat di tanah.
Mereka dengan cepat berubah menjadi uap hijau yang benar-benar menyebar. Syok samar-samar terungkap di mata kelompok Han Chong ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka mengingat tak terhitung banyaknya ular berbisa yang tiba-tiba berubah menjadi abu di ngarai saat itu. Dari kelihatannya, Xiao Yan menahan. Jika tidak, kemungkinan orang-orang ini akan berbagi nasib yang sama dengan ular berbisa itu. Menyerang. Mata Hongmu juga menyusut. Dia ingat instruksi dari kepala klan untuk menangkap Han Su hidup-hidup dengan segala cara. Dia segera menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras. Teriakan baru saja keluar dari mulutnya saat Hongmu bergerak bersamanya. Mereka berubah menjadi dua sosok merah. Douk yang kuat melonjak dari tubuh mereka tanpa menahan. Kemanapun mereka lewat, Douk yang liar dan kejam akan meninggalkan dua parit yang dalam di tanah. Dua aura Dou Huang menekan seperti badai, menyebabkan Han Su dan yang lainnya merasakan ilusi bahwa pernapasan mereka terhenti. Namun, langkah kaki pemuda berbaju linen itu tidak berhenti di depan mereka. Gerakan api misterius. Aura kayu risa. Dua tangisan keluar dari mulut Hong Lie dan Hong Mu. Segera, cahaya merah panas menyapu seperti nyala api. Di belakangnya ada Douki berwarna hijau, yang dengan cepat mengejarnya dan bergabung ke dalam nyala api. Segera, momentum Douki yang berapi-api melonjak. Suhu panas menyebabkan daun-daun kuning yang layu di sisi jalan mengeluarkan suara, "Ci" yang tersulut sendiri. Bukan merger Douki yang buruk. Namun, api tidak berguna melawanku. Langkah kaki Xiao Yan akhirnya berhenti saat dia melihat naga yang marah seperti api panas yang datang ke arahnya. Dia mengulurkan tangan dan nyala api hijau giok tiba-tiba melesat seperti ular piton api. Ci! Kedua serangan itu bertabrakan dengan ledakan. Namun, nyala api panas yang sangat besar itu sepertinya telah bertemu dengan badai petir. Kecepatannya menjadi lamban sementara api hijau giok, yang bahkan tidak setebal lengan, benar-benar menelannya dalam satu tegukan setelah melilit beberapa kali. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah menelan serangan gabungan Hongmu dan Hong Lie dengan cara yang sangat santai. Api hijau giok itu berubah menjadi petir yang melesat. Segera, ekor api itu diayunkan, membentuk banyak bayangan setelah menghantam dada keduanya, yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Bang! Bang! Suara rendah dan dalam keluar saat kedua sosok itu terbang mundur. Kelompok Hong Chong mengeluarkan seruan saat mereka melihat ke arah Hong Lie dan Hong Mu yang dengan cepat bergerak mundur dengan kaki bergesekan di atas tanah. Warna yang tidak biasa juga melintas di atas mata indah Han Su. Di klan Han, bakatnya hanya sedikit lebih lemah dari kakak perempuannya. Namun, jika dia dibandingkan dengan Xiao Yan di depannya, ada celah yang terlalu besar. Usianya tampaknya mirip dengan dia, tetapi bahkan Hong Lie dan Hong Mu, dua tetua dari klan Hong yang memiliki reputasi yang cukup kuat dalam kota Tianbel sebenarnya sangat dikalahkan, bakat dan prestasi seperti itu kemungkinan besar tidak akan kalah bahkan Hong Chen dari klan Hong. Orang ini terlalu kuat, mundur. Hong Lie dan Hong Mu, yang kakinya tertanam dalam di tanah, berhasil menstabilkan tubuh mereka dengan banyak kesulitan. Wajah mereka pucat pasi. Pemuda di depan mereka tampak cukup muda, tetapi kekuatannya jauh melebihi mereka. Sama sekali tidak ada gunanya terus tinggal di tempat ini. Pada saat itu, Hong Mu dengan tegas menjerit pelan. Keengganan melintas di wajah Hong Lie ketika dia mendengar teriakan Hong Mu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Sayap Douki muncul di punggung mereka dan mereka segera berubah menjadi dua sosok samar yang terbang dalam upaya melarikan diri untuk hidup mereka. Karena kamu sudah menyerang, wajar saja kalau kamu tidak bisa dibiarkan pergi begitu saja. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia melihat kedua orang itu dengan cepat mundur. Sekelompok api tak terlihat tiba-tiba muncul di depannya, dan riak dengan cepat menyebar. Gruk! Riak tak terlihat menangkap dua orang yang melarikan diri dengan cara seperti kilat. Segera, tubuh keduanya tiba-tiba berhenti. Seteguk darah segar panas dimuntahkan dari masing-masing. Sebelum mereka punya waktu untuk melarikan diri, sesosok manusia muncul di belakang mereka dengan cara seperti hantu. Dengan jentikan jari sosok itu, angin bertiup keluar dan pemandangan keduanya tiba-tiba menjadi hitam. Perubahan ini terjadi dalam sepersekian detik. Han Su dan yang lainnya hanya merasakan bahwa pemandangan di depan mata mereka kabur.
Pada saat mereka pulih sesaat kemudian, dua sosok sedang dilemparkan. Mereka mendarat di bawah kaki mereka seperti mayat. Suara samar segera terdengar. Aku akan membiarkanmu berurusan dengan mereka. Hansu menunduk dan menatap Hongmu dan Hong Lie yang berwajah pucat. Dia tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Saat dia melihat, dia tanpa sadar menghirup udara dalam-dalam meskipun dia memiliki karakter yang dingin dan acuh tak acuh. Secara langsung menangkap dua bintang Dou Huang dalam waktu kurang dari 10 pertukaran singkat. Bahkan di klan Han-nya, akan sulit menemukan banyak orang dengan kekuatan seperti itu. Bab 954 Kota Tian Bel. Aroma yang tenang masih tersisa di dalam gerbong. Beberapa dekorasi pilihan menghiasinya, memberikan sentuhan wanita pada kereta ini. Sulit membayangkan bahwa Hansu, yang tampak dingin dan acuh tak acuh di luar, sebenarnya memiliki mentalitas seorang wanita kecil di dalam hatinya. Xiao Yan sedikit gelisah saat dia duduk di kursi di gerbong. Di sisi berlawanan adalah Hansu, yang sedang mengambil cangkir teh dan secara pribadi mengisinya dengan teh. Setelah itu, dia dengan lembut mendorongnya ke depan Xiao Yan dengan cara yang agak tidak lancar. Dari kelihatannya, wanita muda dari klan Han ini jarang melakukan pekerjaan menunggu orang lain. Namun, karena hal inilah Xiao Yan merasa tidak nyaman. Setelah terbiasa dengan ketidakpedulian dingin Hansu, dia tidak bisa benar-benar beradaptasi dengannya yang tiba-tiba menjadi begitu hangat dalam waktu sesingkat itu. Xiao Yan memegang cangkir teh dan merasakan sedikit kehangatan dan sisa aroma. Dia mengangkat matanya sedikit dan secara kebetulan bertabrakan dengan mata cantiknya. Pada saat itu, dia tanpa sadar tertawa getir dan berkata, "Nona mudahan, tolong katakan apa yang ingin kamu katakan. Panggil aku Hansu. Saya benar-benar tidak layak untuk nona muda ini." Hansu juga perlahan duduk. Dia melirik Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Tidak terduga bahwa orang yang berada di ambang kematian, yang kita ambil secara acak di gurun, sebenarnya akan menjadi ahli yang bersembunyi dengan sangat baik. Terlepas dari kasusnya, Han Yu akan berterima kasih di sini karena telah menyelamatkan kami 2 kali dalam perjalanan ini. Bukan apa-apa, jika bukan karena bantuanmu, kemungkinan besar aku telah menjadi makanan bagi beberapa serigala. Mengulurkan tangan dan menyelamatkan kalian semua adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Mudahlah, tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Aku tidak menginginkan imbalan darimu." Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa. Hansu meringkuk mulutnya untuk tersenyum. Wajah dinginnya yang biasa juga berkembang menjadi senyum mengharukan yang hangat. Setelah ragu-ragu, dia perlahan bertanya, "Apakah kamu akan pergi begitu kita tiba di kota Tian Bel?" "Seharusnya begitu jika tidak terjadi kecelakaan." Xiao Yan berhenti sejenak sebelum mengangguk dan menjawab. Kekecewaan melintas di mata cantik Hansu ketika dia mendengar ini. Tangannya menyentuh teko. Sesaat kemudian, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Tuan Xiao Yan, dapatkah saya meminta Anda untuk membantu saya dengan sesuatu? Masalah antara klan Han dan klan Hong?" Xiao Yan meletakkan cangkir teh di tangannya dan bertanya dengan suara tenang. Hansu menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya dan mengangguk dengan lembut. "Kamu benar-benar melebih-lebihkan aku. Untuk klan Hong untuk dapat mendominasi kota Tian Bel selama bertahun-tahun, kekuatannya pasti tidak lemah. Bantuan apa yang bisa saya berikan dengan kekuatan saya sendiri?" Xiao Yan perlahan berkata. Baru saja tiba di dataran tengah, dia benar-benar tidak ingin menyinggung perasaan seseorang saat dia menginjakkan kakinya di tempat ini. Ini terutama terjadi ketika klan Hong ini memiliki hubungan dengan paviliun petir angin apapun. Xiao Yan tahu bahwa faksi yang secara khusus diperkenalkan oleh Xin Lan ini kemungkinan besar sangat kuat. Dengan kekuatannya saat ini, sepertinya sulit baginya untuk bersaing dengan mereka. Tuan Xiao Yan juga harus menjadi seorang alkemis, kan? Hansu berbicara dengan agak cemas. Selain itu, tingkatmu kemungkinan besar akan cukup tinggi. Bahkan klan Hong kemungkinan besar tidak akan dengan mudah menyinggung seorang alkemis tingkat tinggi. Oleh karena itu, jika Anda bersedia untuk membantu, klan Han pasti akan jauh lebih santai. Xiao Yan mengangkat matanya sedikit. Dia melihat tampilan memohon dan kecemasan di wajah Hansu dan tanpa sadar tertawa pahit. Masalah ini benar-benar membuatnya pusing. "Tuan Xiao Yan, selama kamu bersedia membantu klan Han melewati kesulitan ini,
klan Han pasti akan memberimu hadiah yang memuaskan. Jika Anda benar-benar berpikir itu tidak akan berhasil, saya bersedia menjadi selir Anda. Tolong ulurkan tangan. Kemerahan cerah tiba-tiba muncul di wajah cantik Han Su saat dia mengatupkan gigi peraknya dan berbicara. Huk-huk, kata-katanya ini hampir menyebabkan Xiao Yan memuntahkan teh di mulutnya. Dia buru-buru berdiri, melambaikan tangannya, dan berkata, "Jangan. Saya terbiasa sendirian dan tidak akan benar-benar terbiasa jika seseorang mengikuti saya. Saya akan memikirkan masalah ini. Biarkan seperti itu untuk saat ini. Selamat tinggal." Xiao Yan buru-buru berbalik, membuka pintu kereta, dan melarikan diri setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia tidak menyangka bahwa Han Su yang sedingin es ini benar-benar akan begitu berani dalam masalah seperti itu. Dia bahkan berani sampai pada titik di mana dia tidak bisa bertahan. Han Su terkejut saat melihat Xiao Yan melarikan diri dari gerbong dengan cara yang menyedihkan. Sesaat kemudian, dia tersenyum. Sejak dia bertemu dengannya, dia belum pernah melihat pemuda tua yang tak terduga ini bertindak seperti ini. Tidak disangka bahwa dia benar-benar bereaksi seperti itu karena kata-katanya. Itu sangat menarik. Orang ini tidak buruk, tapi aku bisa mengatakan bahwa dia adalah tipe yang tidak menyukai masalah. Apalagi, kekuatan klan Hong sangat besar. Menariknya mungkin akan menjadi masalah baginya. Saya sedikit gegabah. Hansia tertawa pelan sebelum perlahan-lahan menenangkan diri. Dia menghela nafas dan berbicara dengan suara yang jauh. Setelah Xiao Yan mengungkapkan kekuatannya, orang-orang di konvoi memberinya rasa hormat tambahan seperti yang dia harapkan. Sesuatu seperti lelucon yang tidak terkendali dari beberapa hari sebelumnya tidak lagi terjadi. Meskipun Xiao Yan sudah lama mengharapkan ini, dia masih tanpa sadar tertawa di dalam hatinya. Kekuatannya benar-benar luar biasa sehingga tidak terjangkau di mata orang-orang ini. Perubahan semacam ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman. Namun, untungnya hanya ada perjalanan singkat yang tersisa. Garis besar kota besar secara samar-samar muncul di hadapan mereka ketika malam menjelang. Han Chong juga menghela nafas lega ketika dia melihat kota itu, sepertinya telah melepaskan beban yang berat. Melihat reaksi mereka, Xiao Yan juga mengerti bahwa inilah yang disebut kota Tian Bel. Tatapan Xiao Yan menyapu secara acak sebelum mundur 2 langkah. Secara kebetulan dia berhenti di samping Han Chong, yang dengan tergesa-gesa menangkupkan kedua tangannya ketika dia melihat Xiao Yan mendekat hanya untuk merasakan kekuatan lembut menghalangi dia. Suara tak berdaya segera dikirim ke telinganya. "Kakak Han, tidak perlu bersikap sopan. Hidupku diselamatkan olehmu. Jangan panggil aku apapun Pak. Panggil saja aku seperti yang kamu lakukan di masa lalu. Mista. Kakak Xiao Yan, kau terlalu sopan. Dengan kekuatanmu saat ini, sepertinya kamu akan baik-baik saja bahkan tanpa penyelamatan kami." Han Chong ragu-ragu sedikit sebelum dia berbicara sambil tersenyum. Namun, suaranya masih mengandung kekaguman yang sulit disembunyikan. Xiao Yan merasa tidak berdaya. Dia menjentikkan jarinya dan pil obat mendarat di tangan Han Chong tanpa meninggalkan jejak. Dia dengan lembut berkata dengan suara acak. "Simpan pil obat dengan benar. Ini dapat membantu Anda meningkatkan peluang Anda untuk berhasil menembus kelas Do Uang." Tubuh Han Chong tiba-tiba gemetar setelah mendengar ini. Semangat muncul di matanya. Dia tetap berada di puncak kelas Do Uling selama bertahun-tahun, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda menerobos. Dia tahu bahwa beberapa pil obat tingkat tinggi memiliki khasiat unik untuk membantu seseorang menerobos. Namun, harga pil obat semacam itu sangat tinggi. Bagaimana dia bisa membelinya dengan kekayaannya? "Saudaraku, saudara Xiao Yan, hadiah ini terlalu berharga," Han Chong berbicara dengan suara gemetar. Matanya menjadi agak merah karena kegembiraannya. "Apakah itu lebih berharga dari hidupku?" Xiao Yan tersenyum dan menggoda. "Saudara Xiao Yan, apakah kamu berencana untuk pergi?" Han Chong dengan hati-hati menyimpan pil obat sebelum tiba-tiba bertanya. Xiao Yan terdiam sejenak, merasa agak tidak yakin bagaimana dia harus menjawab. "Hehehehe, saudara Xiao Yan. Tidak ada yang sulit untuk dikatakan. Anda tidak memiliki banyak hubungan dengan klan Han. Namun, Anda telah menyelamatkan kami 2 kali sepanjang perjalanan ini. Bahkan jika Anda ingin membalas budi, Anda telah melakukan lebih dari cukup.
Klan Hong sangat kuat. Tidak baik jika kamu diseret. Han Chong tersenyum dan berbicara setelah melihat reaksinya. Xiao Yan diam. Da. Suara tapak kuda ditransmisikan dari gerbang kota di kejauhan saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan Han Chong. Itu segera berlari ke arah mereka. Kelompok Han Chong, yang sudah ketakutan sebelumnya, buru-buru mengencangkan cengkeraman senjata di tangan mereka saat melihat aktivitas ini. Namun, sesaat kemudian, seseorang yang bermata tajam dengan gembira berkata, "Ini orang-orang kami." Suara tapak kuda dengan cepat berhenti di depan konvoi. Segera, sesosok tubuh melompat turun dari kuda. Orang ini tampaknya berusia sekitar 23 hingga 24 tahun. Dia mengenakan beberapa pakaian cemerlang dan terlihat sangat energik. Wajahnya juga sedikit tampan. Tubuhnya yang tinggi memberinya penampilan yang mengesankan. Namun, kelompok Han Chong mengerutkan alis mereka saat melihatnya. Han Su juga keluar dari gerbongnya ketika suara tapak kuda muncul. Matanya yang cantik berhenti pada Xiao Yan terlebih dahulu, tetapi dia tampaknya tidak merasakannya. Dia hanya repot-repot mengobrol dengan Han Chong. Melihat ini, dia hanya bisa dengan enggan mengatupkan giginya, menoleh, dan melihat ke pria yang telah turun dari kuda. Alisnya sedikit terkatup rapat. "Sumei, kamu baik-baik saja." Sukacita melonjak ke mata pria itu ketika dia melihat Han Su. Dia dengan cepat berjalan maju dan bertanya dengan sikap prihatin. Catatan, Mei Sister, bisa menggunakan cara intim untuk memanggil kerabat perempuan yang lebih muda. "Saya baik-baik saja." Sumei menjawab secara acak. Sudut matanya tiba-tiba melirik Xiao Yan yang perlahan melangkah mundur. Dia dengan cepat berbalik dan berteriak keras. "Berdiri di mana kamu berada?" Xiao Yan hanya bisa menghentikan tubuhnya ketika dia melihat Han Su melihat ke atas dan tanpa daya merentangkan tangannya ke Han Chong. Mata cantik Han Su menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya meredup dan dia dengan lembut berkata, "Saya telah bertindak dengan sengaja. Jika Tuan Xiao Yan benar-benar ingin pergi, silakan lakukan. Terima kasih atas perhatian Anda selama perjalanan ini. Semoga kita punya kedekatan untuk bertemu lagi di masa depan." Xiao Yan tertawa pahit setelah dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika dia berbalik dan pergi setelah dia mengucapkan kata-kata itu, kemungkinan orang lain akan memandangnya dengan jijik. Aku akan tinggal di belakang dan melihat-lihat, tapi kamu tidak harus menaruh terlalu banyak harapan padaku." Xiao Yan menghela nafas saat dia menjawab. "Betulkah?" kata Han Su. Matanya yang redup yang menyebabkan seseorang merasakan jantungnya hancur segera mengeluarkan ekspresi bergerak setelah mendengar ini. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat melihat wajah cantik yang tampak mempesona karena kebahagiaannya. Hatinya sekali lagi mengeluarkan tawa pahit. Sesuatu seperti bantuan, benar-benar seberat gunung. "Sumei, siapa ini? Sepertinya dia sangat asing. Apa dia juga penjaga klan Han kita?" Pria tampan di sampingnya secara alami merasakan lonjakan kecemburuan dari hatinya ketika dia melihat Han Su yang biasanya dingin dan acuh tak acuh mengungkapkan tingkah laku seperti wanita di depan pemuda biasa ini. Segera, dia secara acak tersenyum dan bertanya. Nada suaranya mengandung penghinaan yang luar biasa terhadap para penjaga, yang memiliki status seperti pelayan. "Han Lin, sebaiknya kamu lebih sopan kepada tamuku. Dia bukan penjaga, tapi tamu kehormatan yang aku undang atas nama klan Han. Jika Anda terus mengatakan omong kosong secara acak, jangan salahkan saya karena berbalik melawan Anda." Han Su tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Wajah cantiknya tampaknya telah benar-benar berubah menjadi dingin saat dia menegurnya dengan dingin. Wajah Han Lin berganti-ganti antara hijau dan putih setelah ditegur oleh Han Su sedemikian rupa. Dia segera tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia dengan dingin tertawa. "Tamu kehormatan? Sumei, saya pikir Anda telah melakukan kesalahan, bukan? Menurut aturan klan kami, aturan pertama tamu kehormatan adalah dia harus memiliki kekuatan Dou Huang. Meskipun Anda adalah putri dari kepala klan, Anda tidak bisa begitu saja mengabaikan aturan klan, bukan?" Senyuman yang mengharukan tiba-tiba terungkap di wajah Han Su yang awalnya dingin dan acuh tak acuh ketika dia mendengar ini. Dia melambaikan tangannya dan beberapa penjaga mengawal dua orang dari gerbong sebelum melemparkan mereka ke depan Han Lin.
Dia mampu menangkap Hong Mu dan Hong Liye, dua tetua dari klan Hong hidup-hidup. Mengapa Anda tidak memberitahu saya jika dia memenuhi syarat? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 955. Kenalan. Han Lin tercengang saat melihat kedua lelaki tua berwajah pucat ini tergeletak di tanah tanpa menunjukkan tanda-tanda mati atau hidup. Syok melintas di wajahnya ketika dia mengenali mereka berdua. Dia tanpa sadar berteriak. Hong Liye. Hong Mu? Mengapa mereka berakhir di tanganmu? Mereka datang untuk menghentikan kami dan menangkap saya. Han Su dengan acuh tak acuh menjawab. Ini dilakukan olehnya? Wajah Han Lin sedikit bergetar saat dia memandang Xiao Yan dengan tidak percaya dan bertanya dengan suara yang sangat meragukan. Menjadi anggota klan Han, dia secara alami sangat akrab dengan Hong Liye dan Hong Mu. Oleh karena itu, dia juga tahu bahwa kedua orang ini adalah ahli asli Dou Huang. Dengan kekuatan gabungan mereka, keduanya bisa bertarung melawan bintang 6 Dou Huang. Apakah kedua orang ini benar-benar akhirnya dikalahkan oleh tangan pemuda yang tampak lebih muda darinya ini? Kalau begitu, menurutmu apakah ada orang lain dalam kelompok kita yang bisa melakukan ini? Han Su sepertinya sedikit tidak menyukai Han Lin. Oleh karena itu, nadanya sama sekali tidak sopan. Setelah tersedak oleh kata-kata Han Su, ekspresi Han Lin berganti-ganti antara hijau dan putih sesaat sebelum dengan paksa menekan kecemburuan di hatinya. Jika para tetua di klan tahu bahwa dia memperlakukan tamu kehormatan klan dengan cara seperti itu, dia pasti akan dihukum. Hehehehehe, aku ceroboh tadi. Han Lin tersenyum agak tidak wajar ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Han Su dan berkata, Su Mei, ayo pergi. Kita harus kembali ke klan dulu. Kepala klan dan yang lainnya sangat khawatir. Han Su mengangguk sedikit. Dia menginstruksikan beberapa orang untuk melempar kembali Hong Mu dan Hong Liye yang tidak sadarkan diri ke dalam gerbong. Setelah itu, dia dengan cepat menoleh ke arah Xiao Yan dan dengan lembut berkata, Tuan Xiao Yan, ayo pergi. Izinkan saya memperkenalkan anggota klan kepada Anda. Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak ingin terlalu terlibat dengan masalah di dalam klan Han. Namun, ketika dia melihat tatapan memohon di mata Han Su, dia hanya bisa menghela nafas, melambaikan tangannya, dan berkata, Pimpin jalan. Senyum hangat sekali lagi muncul di wajah Han Su saat dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Rasa dinginnya sepertinya telah benar-benar hilang di depannya. Hal ini menyebabkan Han Lin di sampingnya terbakar dengan api yang membara di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat saudara perempuan sepupunya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh memperlakukan seorang pria dengan cara ini setelah bertahun-tahun. Apalagi, hal yang membuatnya berhati-hati adalah usia pria ini sepertinya mirip dengan dia. Namun, dia tidak berani mengungkapkan emosi ini di wajahnya setelah menyadari kekuatan Xiao Yan. Oleh karena itu, dia hanya bisa memasang senyuman yang kuat, berbalik, dan memimpin jalan di depan dengan perut penuh amarah. Klan Han memang memiliki kekuatan dan reputasi yang cukup besar di dalam kota Tianbel. Ini bisa dilihat dari bagaimana mereka dihilangkan dari pemeriksaan ketika mereka memasuki kota. Konvoi itu perlahan memasuki kota. Sebuah suara yang hidup dan berisik menerkam mereka, menyebabkan Xiao Yan, yang telah tinggal di gurun selama beberapa hari, merasa sulit untuk menyesuaikan diri dalam waktu singkat. Ukuran kota Tianbel tidak lebih kecil dari kota manapun yang pernah dilihat Xiao Yan di masa lalu. Mungkin itu karena perencanaan yang baik, tapi seluruh kota memiliki atmosfer yang megah. Jalanan yang luas memiliki arus orang yang tak henti-hentinya, mengungkapkan banyaknya orang di kota. Klan Han terletak di bagian selatan kota Tianbel. Di seberangnya adalah klan Hong, yang menduduki bagian utara. Kedua klan ini seperti dua penguasa kota ini, kedua belah pihak telah membagi kota secara merata menjadi dua bagian yang berbeda. Tentu saja, kota juga memiliki beberapa faksi kecil lainnya. Namun, mereka agak tidak signifikan dibandingkan dengan klan Han dan Hong. Mereka hanya bisa bertahan di dalam celah. Mereka tampak melayang-layang sambil melihat kedua makhluk besar di kota. Kelompok Xiao Yan melewati banyak jalan dan jalan di kota selama hampir setengah jam sebelum mereka perlahan-lahan berhenti di depan halaman yang menempati sebidang tanah yang sangat luas.
Ketika konvoi mencapai pintu masuk halaman, mereka secara kebetulan melihat cukup banyak gerbong yang berhenti di tempat ini. Gerbong ini memiliki lencana berwarna merah serupa. Ekspresi Hansu dan Hanlin sedikit berubah saat melihat adegan ini. Ekspresi yang terakhir suram saat dia berkata, "Orang-orang dari klan Hong? Mereka benar-benar berani datang ke klan Han kita dan bertingkah laku kejam. Memasukkan." Wajah cantik Hansu juga telah pulih dari rasa dinginnya. Dia menginstruksikan kelompok Han Chong untuk menurunkan barang-barang di konvoi sebelum melompat turun dari kudanya. Dia kemudian dengan cepat masuk ke manor. Di belakangnya, Xiao Yan ragu sejenak sebelum mengikuti. Xiao Yan mengikuti Hansu ke manor. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan beberapa pelayan wanita dan menyadari apa yang terjadi setelah beberapa pertanyaan. Tampaknya tidak lama setelah Han Lin pergi, klan Hong telah memimpin beberapa orang untuk menerobos masuk ke klan Han. Saat ini, kedua belah pihak sudah terjerat satu sama lain di ruang rapat. Hansu meningkatkan kecepatan langkahnya ketika dia menyadari lokasinya. Dia memimpin Xiao Yan dan Han Lin melalui berbagai jalan kecil sebelum aula yang tampak sangat megah muncul di depan mata Xiao Yan. Meskipun cukup jauh, Xiao Yan samar-samar bisa melihat banyak sosok yang berkumpul di dalam ruang rapat. Hansu dengan lembut melambaikan tangannya saat mereka mendekat. Dia membawa Xiao Yan ke sudut di mana mereka secara kebetulan dapat melihat bagian dalam ruang rapat. Matanya yang cantik terfokus pada bagian dalam aula. Tatapan Xiao Yan juga mengikuti miliknya dan melihat ke atas. Itu menyapu sekali di sekitar aula sebelum tiba-tiba berhenti di sosok cerah berwarna perak. Wajahnya langsung terpana. Han Yu? Kenapa dia jadi dia? Dia anggota klan Han? Tidak heran saya pikir Hansu sedikit akrab ketika saya melihatnya. Mereka sebenarnya adalah saudara perempuan. Xiao Yan mendapatkan kesan mendalam tentang senior ini di akademi dalam saat itu. Pada saat itu, dia diam-diam mengambil susu tubuh pendinginan inti, yang dia coba dapatkan dengan susah payah. Dia merasa agak menyesal atas hal itu. Namun, pada saat dia keluar dari menara penyulingan Ki Langit berkobar 2 tahun kemudian, Han Yu sudah lulus dan pergi. Jadi, ini telah menjadi penyesalan di hatinya. Tanpa diduga, faksi pertama yang dia hubungi saat tiba di dataran tengah adalah klannya. Kata afinitas benar-benar sesuatu yang sulit dipahami. Suasana di dalam ruang rapat cukup tegang. Banyak ahli dari klan Hong telah menyilangkan tangan mereka di depan dada mereka saat mereka memandang anggota klan Han dengan senyum dingin. Duduk di tempat pemimpin mereka adalah seorang pria berpakaian hijau. Pria itu berusia sekitar 26 hingga 27 tahun. Wajahnya tidak bisa dianggap tampan, tetapi juga memiliki daya pikat. Di antara alisnya ada aura sombong yang sulit disembunyikan. Namun, dia memang memiliki modal untuk bertindak dengan cara mendominasi ini. Hong Chen, apa kau tidak berlebihan dengan membawa orang untuk menerobos masuk ke klan Hanku hari ini? Jangan berpikir bahwa Anda dapat bertindak tanpa rasa takut hanya karena Anda adalah murid dari Paviliun Petir Angin. Alasan klan Han kita telah berdiri di kota Tianbel ini selama bertahun-tahun bukanlah karena kita diinjak-injak oleh orang lain. Seorang pria parubaya dengan pakaian cemerlang perlahan berkata di aula besar. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi memiliki otoritas bahkan tanpa amarah. Paman Han tidak perlu mengancam keponakan ini. Alasan saya di sini hari ini adalah untuk menanyakan apakah ada balasan untuk kondisi yang disebutkan oleh klan Hong saya beberapa hari yang lalu? Pria berpakaian hijau itu, yang dipanggil Hong Chen, tersenyum dengan sikap tidak terganggu. Tatapannya segera beralih ke wanita berambut perak di samping yang wajahnya tidak menunjukkan riak sedikit pun sebelum membuka mulutnya dan tertawa. Catatan, keponakan tidak ada hubungan darah dalam kasus ini. Itu hanyalah sebuah istilah untuk merujuk pada seseorang dari generasi muda dalam keluarga yang dikenal. Klan Han kami tidak memiliki kebiasaan memiliki 2 anak perempuan menunggu satu suami. Selain itu, saya juga tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Klan Han saya pasti tidak akan menyetujui permintaan dari klan Hong Anda. Pria parubaya itu berbicara dengan tegas. Hehe, kalau begitu, kamu tidak boleh menyalahkan klan Hong kita karena tidak memperhitungkan hubungan kita. Mendengar ini, wajah Hong Chen juga tampak murung saat menjawab dengan senyuman dingin. Bahkan jika klan Hanku tidak bisa dibandingkan dengan klan Hongmu, aku berani mengatakan bahwa jika klan Hongmu ingin menelan klan Hanku,
kamu pasti akan menderita kerugian yang serius. Pria parubaya itu menatap Hong Chen dengan tatapan padat saat dia perlahan berbicara. Hong Chen sekali lagi dengan dingin tertawa. Dia berdiri dan secara acak berkata, "Mungkin Paman Han tidak menyadari bahwa keponakan ini baru-baru ini secara resmi menjadi murid Inner Hall dari Pavilion Petir Angin." Kata-kata Hong Chen tampak seperti bom berat yang telah dilemparkan ke aula. Tidak hanya ekspresi semua orang sangat berubah, tetapi bahkan Han Yu yang biasanya tanpa ekspresi juga menggerakkan bulu matanya yang panjang. Mata pria parubaya itu menjadi lebih suram. Di bawah kegelapan ini juga ada kepahitan. Dia tidak menyangka bahwa Hong Chen ini benar-benar bisa menjadi murid aula dalam dari Pavilion Petir Angin. Oleh karena itu, otoritas yang harus dia bicarakan di dalam Pavilion Petir Angin akan meningkat cukup signifikan, dan pengaruh klan Hong akan sangat berkembang. Karena klan Han pernah memiliki hubungan dengan klan Hong, aku bisa memberi jalan pada klan Hanmu. Selama klan Han Anda dapat menemukan seseorang di generasi yang sama, terlepas dari apakah orang itu berasal dari klan Han, untuk mengalahkan saya di panggung batu langit di kota 3 hari dari sekarang, klan Hong saya tidak akan menemukan masalah dengan Anda. Klan Han selama 10 tahun. Tentu saja, jika kamu kalah, Hansu dan Han Yu akan menjadi milikku. Apa yang kamu katakan? Hong Chen tertawa terbahak-bahak dan segera berbicara saat melihat wajah anggota klan Han berubah drastis. Pria parubaya dan beberapa tetua klan Han tanpa sadar mengubah ekspresi mereka ketika mereka mendengar ini. Meskipun kata-kata Hong Chen ini sombong, bakat pelatihannya memang luar biasa. Jika tidak, dia tidak akan dipilih oleh Pavilion Petir Angin. Kekuatannya saat ini kemungkinan sekitar bintang 7 atau 8 Dou Huang. Di antara generasi yang sama, siapa yang cocok untuknya? Kompetisi ini pada dasarnya digunakan untuk menggertak orang lain, namun, jika mereka tidak menerima pertandingan, kemungkinan klan Hong akan menggunakan metode kekuatan fisik. Jika Pavilion Petir Angin ikut campur pada saat itu, klan Han akan benar-benar mengalami kesulitan untuk keluar dari bencana ini. Keheningan berlanjut untuk waktu yang lama di dalam aula. Akhirnya, itu dipecahkan oleh suara dingin. Baiklah, klan Hanku akan menerima tantangan itu. Namun, jika kita kalah, aku akan menikahimu, tapi adikku tidak. Hong Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya memanas saat dia melihat Hansu berambut perak. Sesaat kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Tidak apa-apa jika aku menikah dengan kakak perempuan dulu. Karena ini masalahnya, Hong Chen akan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang untuk hari ini. Kita akan bertemu di panggung batu langit 3 hari kemudian. Hong Chen melambaikan tangannya setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia memimpin kelompok besar itu dan menyerbu keluar. Akhirnya, mereka dengan cepat menghilang di luar halaman. Suasana di dalam aula masih sepi saat semua orang menyaksikan Hong Chen pergi. Sesaat kemudian, pria parubaya itu akhirnya menghela nafas pelan dan berkata, "Yuer, apakah kamu memiliki kepercayaan diri?" "Tidak," Han Yu mengencangkan tangannya. Dia menghirup nafas dan berkata, "Namun, apakah ada metode lain selain ini?" Di kota Tianbel, hampir tidak ada orang di generasi yang sama yang bisa maju ke kelas Dou Huang. Mereka yang bisa bersaing dengan Hong Chen pada dasarnya tidak ada. Mereka mendorong klan Han kita ke jalan kematian. Hanya dengan melakukan ini kita bisa mendapatkan waktu untuk bernafas. Siapa bilang? Saya punya pilihan yang lebih baik. Suara Han Yu baru saja terdengar ketika suara memikat yang jelas ditransmisikan dari luar aula. Semua orang mengangkat kepala dan melihat Hansu berlari masuk. Mereka semua bersukacita. "Nak, kamu akhirnya kembali, namun, kamu tidak perlu terlibat secara acak dalam masalah ini di sini." Pria parubaya itu memandang Hansu, memberinya senyuman manis sebelum melambaikan tangannya. Hong Chen secara alami memiliki kepercayaan yang cukup besar baginya untuk mengatakan hal-hal itu. Dia mengalami kesulitan menemukan lawan di antara generasi yang sama di dalam kota Tianbel. Bagaimana bisa ada pilihan yang lebih cocok untuk klan Han kemudian Han Yu? Hansu tidak menjelaskan lebih banyak di hadapan kata-kata pria parubaya itu. Dia berbalik, menghadap keluar, dan berkata, "Masuk." Semua orang di aula tanpa sadar mengangkat kepala karena terkejut saat melihat tindakannya.
Beberapa suara gumaman juga terdengar di dalam hati mereka saat tatapan mereka terlempar keluar dari aula. Apakah gadis ini benar-benar punya pilihan yang lebih baik? Sesaat kemudian, seorang pemuda berpakaian linen memasang ekspresi tak berdaya saat dia perlahan memasuki ruangan di depan mata semua orang. Tatapannya berhenti pada Han Yu, yang tiba-tiba berdiri saat melihatnya. Dia tertawa terbahak-bahak. Senior Han Yu, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu? Bersambung ke episode 190. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.